Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 393, bawa saudara ke-8 pulang. Masalah keluarga Su telah dibawa ke proses hukum, dengan Su Yihong dan ayahnya dituduh oleh Papa Su melakukan penipuan. Meskipun demikian, Jing Yun tidak mengambil tindakan terhadap Su Yihong sebelum ia masuk penjara, dan hanya mengirim seseorang untuk mengawasi dan mencegah ayah dan anak itu melarikan diri. Namun anehnya, Su Yihong sebenarnya tidak ingin melarikan diri. Mungkin dia tidak punya tempat untuk lari. Meskipun demikian, ketika Su Yihong dibawa untuk diinterogasi, dia menolak menjawab pertanyaan apapun yang diajukan polisi kecuali dia diizinkan bertemu Jing Yun. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya, menanyakanmu. Shen Minglan agak khawatir. Ini kantor polisi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir, aku akan segera kembali, Jing Yun meyakinkannya. Shen Minglan mengangguk tetapi mengingatkannya, hati-hati. Jing Yun berasumsi bahwa Su Yihong berniat melawan karena dia masih mempunyai kesempatan untuk melakukannya, belum lagi dia mungkin akan melarikan diri bahkan jika dia tidak dapat menang dalam pergumulan. Jadi mengapa dia membiarkan dirinya diterima dengan sukarela? Jing Yun merasa ragu sampai dia melihat Su Yihong di dalam penjara. Dia menundukkan kepalanya dan tangannya diborgol, lalu terkekeh saat melihat Jing Yun muncul. Senang bertemu denganmu. Katakan padaku apa alasanmu berusaha keras untuk menemuiku. Jing Yun langsung ke pokok permasalahan, tidak mau membuang waktu dengan Su Yihong. Aku seharusnya tidak punya hati nurani saat itu untuk meninggalkanmu begitu saja. Su Yihong terus tertawa, lalu menangis sejadi-jadinya di saat berikutnya. Jika aku menyingkirkanmu saat itu, hari ini tidak akan pernah terjadi. Jika alasanmu ingin aku ke sini adalah untuk memberitahuku hal ini, aku akan pergi, Jing Yun berbalik. Yao Yao sedang mengandung anakku. Jika kau bisa menyelamatkan anakku, aku akan dengan senang hati mengungkapkan semua yang telah kulakukan selama bertahun-tahun. Su Yihong berteriak dari belakangnya. Aku mungkin telah memanfaatkan Yao Yao selama ini, tetapi sekarang setelah aku terpuruk dan putus asa, aku tahu bahwa wanita konyol itu benar-benar bersedia mengorbankan dirinya untukku. Dia akan melahirkan anakku, jadi aku butuh bantuanmu. Membantumu membesarkan anakmu dan membiarkan dia membalas dendam yang mengerikan padaku. Jing Yun berbalik menghadap Su Yihong. Jangan sampai dia tahu kalau dia punya ayah sepertiku. Aku rela membayar kematian saudara kandungmu, karena ibuku sendiri telah menyiksanya sampai mati. Jing Yun punya firasat tentang itu. Aku akan membantu anakmu, tapi jangan lupakan janjimu. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan asalkan anak itu lahir. Dan, suruh para inspektur masuk ke dalam. Jing Yun tidak mengatakan apapun lagi, pada akhirnya, dia tidak ingin Su Yihong mati, melainkan dia yang berharap Su Yihong mati. Namun, Jing Yun tidak menyangka Su Yihong masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan dalam dirinya. Dia mungkin tidak akan menerima begitu saja perkataan Su Yihong dan pasti akan menyelidikinya berulang kali untuk memastikan kebenarannya. Dia bisa memastikan anak Su Yihong lahir, tetapi tidak akan pernah memberi anak itu keuntungan apapun dalam hidup. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera ulang tahun Old Seng pun tiba. Untuk memastikan Seng Xiao tidak akan memberikan kejutan apapun, lelaki tua itu bahkan meneleponnya untuk mengonfirmasinya 2 hari sebelumnya sebagai pengingat. Kau tidak melupakan apa yang kita sepakati, kan? Sudahkah kau membereskan urusanmu? Tentu saja tidak, jawab Seng Xiao. Baiklah, aku akan menunggumu. Seng Xiao tidak mengatakan apa-apa dan menutup telepon. Faktanya, dia sedang berada di lapangan golf bersama Sekretaris Ho, setelah sepakat untuk bermain dengannya hari ini. Sebenarnya, Sekretaris He menertawakannya setelah melihatnya menjawab panggilan pribadi itu. Kudengar lusa adalah hari penting bagi keluarga Seng. Bukankah seharusnya pewaris sepertimu pulang? Jadi, Anda juga sudah mendengarnya, Sekretaris He. Seng Xiao tersenyum ringan dan berdiri di samping Sekretaris He. Seng Xiao, pada dasarnya kamu sudah ikut campur dalam urusan kami sekarang, dan telah belajar untuk bersikap hati-hati dalam banyak hal. Karena kamu adalah kepala Zongteng, yah, mengapa kamu peduli untuk menjadi pewaris Huang Yao? Apakah aku benar tentang itu? Anda benar-benar punya pandangan jauh ke depan, Sekretaris He. Anak muda, bagaimana mungkin aku tidak mengerti apa yang kau perjuangkan dengan keras? Wajar saja jika kau memegang hidupmu sendiri di tanganmu sendiri, hanya dengan begitu hidupmu tidak akan sia-sia, jadi, selesaikan masalah ini dengan keluarga Seng dengan baik dan jangan biarkan hal itu menjadi terlalu buruk. Seng Xiao tersenyum acuh tak acuh. Sementara itu, sehari sebelum ulang tahun Seng tua, Gu Ziling tiba-tiba mengusulkan kepada lelaki tua itu, kakek Seng, mengapa tidak membawa putra mahkota pulang malam ini karena dia akan datang besok. Dengan begitu, aku bisa mengenalnya dengan baik sehingga suasana tidak akan terlalu canggung pada perayaan ulang tahunmu. Old Seng mendapati bahwa Gu Ziling benar. Dia akan kembali juga, sehari lebih lambat atau lebih awal, apa bedanya? Kakek, sepertinya kau lupa kalau kau sudah mengunci kamar kakak ke-8.
Kakak keenam mengingatkan lelaki tua itu dengan tepat waktu, karena dia benar-benar tidak ingin melihat Seng Xiao kembali. Kakak keenam, bagaimana mungkin kakek tidak mengingatnya? Kakak ketiga membalas. Dia sudah merenovasi kamar kakak ke-8. Kamu terlalu khawatir. Bagus, karena keluarga ini berpusat pada kakak ke-8, bukankah kita semua akan menderita bersamanya jika dia tidak bahagia saat pulang ke rumah? Kata-kata itu terdengar pahit saat keluar dari bibir kakak ke-6. Karena itu, Lao Seng mengabaikannya sepenuhnya dan menoleh ke kakak kedua, pergilah ke kediaman Sen bersama kakak ketiga dan bawa kakak ke-8mu pulang. Aku bisa pergi sendiri, kakek. Kakak kedua sedang sibuk dengan sesuatu. Kata kakak ketiga. Baiklah. Aku akan ikut denganmu. Gu Ziling segera menoleh ke arah kakak ketiga. Lebih baik kau tidak melakukannya, Nona Gu. Tidak ada yang bisa menebak dengan temperamen kakak ke-8, aku tidak bisa menjelaskannya jika dia melihatmu dan tiba-tiba memutuskan untuk tidak kembali. Kata kakak ketiga dengan nada ironis, sebelum segera melangkah keluar dari ruang tamu Seng. Kakak ketiga tidak menyukai Gu Ziling, baik dari penampilan maupun perkataannya. Terlebih lagi, alasan dia menghalangi tugas itu adalah karena dia tahu betul bahwa kakak ke-8-nya tidak akan menuruti keinginan lelaki tua itu. Apakah Seng Xiao akan mendengarkanmu hanya karena kamu membawa konvoi mobil mewah? Para pelayan keluarga Sen segera menyadari iring-iringan kakak ketiga di luar dan memberitahu Huang Yu, yang kemudian pergi ke kamar Mukiki. Seng Xiao belum pulang. Dia sedang bermain golf dengan sekretaris He dan sedang dalam perjalanan pulang. Ada apa, bibi kedua? Keluarga Sen telah mengirim orang ke sini untuk membawanya pulang. Bahkan ada konvoi di luar, lihat sendiri dan tangani dengan baik. Huang Yi menepuk bahu Mukiki, karena besok adalah hari penting bagi keluarga Seng. Bahkan sekarang, Seng Xiao belum memberitahu siapapun tentang rencananya.